طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini untuk mengisi waktu luang kita agar waktu luang kita ini dimanfaatkan dengan baik di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala dan di jalan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita sesama muslim masih menghabiskan waktu-waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah Jalla fi'ula, nikmat sehat, nikmat waktu kosong di tengah pandemi yang semakin marak yang menimpa kita kaum muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kesabaran serta kemudahan dan kesembuhan, ya, diberikan kesabaran bagi orang-orang yang tertimpa musibah, divonis oleh dunia ilmu kedokteran sebagai pengidap COVID. Sabarlah, kematian itu bukan dari COVID. Kematian itu adalah dari Allah Tabaraka wa taala. Allah SWT berfirman, ya, kalau kematian itu datang, itu tidak akan tertunda sedikit pun dan tidak akan maju sedikit pun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berapa banyak orang yang terkena COVID akan tapi mereka sembuh, dan berapa banyak dan lebih banyak juga orang yang tidak pernah kena penyakit virus COVID-19 ini, sehat walafiat, masih muda, masih segar, akan tapi mereka meninggal mendadak. Itulah urusan al-maut, urusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu meninggal tidak harus tua, dan meninggal juga bisa ketika usia muda. Alhamdulillah kita akan meneruskan pelajaran kita kembali di kitab Amali fi Siratin Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai siapa saja yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwah. Ya, di situ ada awwalu man amana bihi minan nisa, orang yang pertama kali beriman dari golongan perempuan, yaitu istri tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana beliau adalah istri satu-satunya istri yang selalu dicintai oleh Allah dan selalu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istri-istri Rasul yang lain seperti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha sering cemburu terhadap Khadijah, padahal Khadijah radhiyallahu taala anha sudah meninggal, akan tapi rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin jadi kepada Khadijah. Itulah rasa cinta yang dialami oleh Rasul dan dirasakan oleh beliau kepada istri tercinta. Jadi ketika istri meninggalkan kita, baik itu meninggal dunia ataupun apa saja, akan tapi suaminya merasa kehilangan benar-benar, ketahuilah bahwa istri tersebut salah satu istri yang salihah. Jangan sampai sebaliknya, ketika seorang istri meninggal maka suami itu bergembira dan belum sampai 1 bulan suaminya meninggal lagi. Ya, yang senang berarti yang laki-laki, yang perempuan pasti ngamuk. Itu mukaddimah sedikit. Jadi yang beriman dari golongan perempuan dewasa yaitu ada Khadijah,
wa minar rijali syuyukh, dan dari laki-laki yang sudah dewasa atau tua ada Waraqah bin Nufail, pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan dari golongan orang-orang yang beranjak dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq, wa minas sibyan, dan dari anak kecil itu ada Ali bin Abi Thalib, dan dari budak-budak yaitu ada Zaid bin Harithah, dan wa minal ariqa, dan dari budak-budak yang telah dimerdekakan ada Bilal bin Abi Rabah, wa amana bi da'wati Abi Bakar, dan orang-orang yang beriman lewat dakwah Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad wa Sa'id, wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa ghairuhum. Inilah pembahasan terakhir kita. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana dakwah pertama kali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang musyrikin Quraisy kepada Islam, kepada tauhid, kepada ibadah kepada Allah tabaraka wa taala tanpa menyekutukannya. Kaifa kana awwalu da'wati ila al-Islam? Bagaimana dakwah pertama kali Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Islam. Kanatid da'watu awwala sirran. Seperti yang sudah kita ketahui, mula-mulanya dakwah Islam pada masa itu, awal-awal Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, itu dimulai dengan berdakwah secara rahasia, sirran, dari mulut ke mulut. Berapa lama? Nahwa salasi sinin, sekitar 3 tahun. Bayangkan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai garis keturunan yang mulia, yang sangat dijaga dan diperhatikan oleh Allah, oleh Islam. Demikian kuatnya Islam, demikian kuatnya menjaga, memperhatikan nasab. Bahkan Rasul itu dilahirkan dari nasab yang baik, ya, dari keturunan yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Nasabnya nasab utama, akan tapi ketika dia menyampaikan risalah Islam, risalah tauhid, la ilaha illallah, yang mempunyai arti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala, hilang semua kebaikan nasabnya, hilang semua julukan-julukan baiknya, julukan al-amin, orang yang dapat dipercaya, nasab yang mulia, itu seakan-akan hilang lenyap di telan bumi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim." Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu memilih, meninggikan Ismail. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memilih Ismail bin Ibrahim, ya, sebagai panutan. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, ya. Dan Ismail bin Ibrahim itu memiliki keturunan yang bisa dibanggakan, yaitu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, ya, dan dimuliakan Bani Kinanah itu dengan Quraisy, suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hasim, ya. Kemudian memilih Bani Hasim dari anak-anak keturunan Quraisy. Itu pilihan Allah tabaraka wa taala. Kita tidak bisa menawar, kita tidak bisa mempertanyakan, hanya itu takdir Allah subhanahu wa taala. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hasim, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Bani Hasim dari anak-anak keturunan Quraisy. Wastafa min Bani Hashimin, wastafani min Bani Hasim, dan Allah memuliakanku dan Allah memilihku dari anak keturunan
Bani Hashim, Bani yang sangat terpandang, dari anak yang semakin terpandang, jujur, amanah, berakhlak baik, dikenal baik ketika mendakwahkan Islam, ketika mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia seakan-akan tertolak, seakan-akan hilang nasab baiknya, hilang akhlak-akhlak baiknya, sifat-sifat terpujinya, hilang, ditelan bumi. Tidak dianggap kebaikannya ketika menyeru kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena orang Arab tahu apa itu arti la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini Rasul memulai dakwahnya itu 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Thumma umira sallallahu alaihi wasallam bisad'i biha jahran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dengan memulainya melalui dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, door to door, di rumah sahabat fulan, di rumah sahabat fulan, di rumah sahabat fulan, di rumah sahabat fulan, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah secara sembunyi-sembunyi. Maka setelah tahun ketiga, Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memulainya dengan dakwah secara terang-terangan. Biman bada'a sallallahu alaihi wasallam hina jahara bid-da'wah. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai dakwah dengan secara terang-terangan? Lamma anzalallahu ta'ala alaihi, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan atasnya sebuah surat, wa andir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat ke 214. Wa andir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad, wa andir, berilah peringatan, ashiratakal aqrabin. Ashirah itu mempunyai arti keluargamu, ashiratakal aqrabin, keluargamu yang terdekat. Dari ayat ini 1440 tahun yang lalu, mungkin sekarang 1442 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Jalla fi'ula untuk memulai dakwah dari pihak keluarganya terlebih dahulu. Rasul tidak diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk berdakwah kepada orang lain. Rasul tidak diperintahkan Allah tabaraka wa taala untuk berdakwah kepada penguasa terlebih dahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah melalui kekuasaan, tidak. Karena ketika Rasul berdakwah melalui kekuasaan berhasil, melalui orang lain berhasil, melalui orang yang mempunyai kedudukan berhasil, akan tetapi ketika masyarakat, elemen terpenting dalam sebuah negara, dalam sebuah dakwah, itu tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap Islam, terhadap ilmu, maka sebuah tatanan dakwah, sebuah tatanan negara itu akan musnah dengan sendirinya. Kita ambil contoh para teroris-teroris yang mengatasnamakan Islam, sedangkan Islam itu jauh meninggalkan mereka. Mereka selalu mengeluh-ngeluhkan hukum Allah harus kita tegakkan. Siapa kaum muslimin yang ada di dunia ini yang tidak mau tegak hukum Allah tabaraka wa taala? Siapa yang tidak ingin menegakkan hukum Allah? Barang siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, maka kita perangi, kita hancurkan. Itu adalah pemahaman yang salah. Seharusnya sebelum melangkah 1000 langkah ke situ, 1000 langkah ke
agenda mereka untuk menegakkan daulah Islam, untuk menegakkan hudud Allah. Ini loh masyarakat bawah, keluarga kita. Ayo kita ajarin Islam tuh ya bagaimana. Tidak usah muluk-muluk berbicara tentang khilafah, tidak usah muluk-muluk berbicara tentang hukum Islam. Ketika mereka ditanya tentang apa itu wudhu, bagaimana tata cara wudhu, itu mereka nggak tahu. Syarat sah sholat mereka tidak tahu. Orang-orang seperti ini mau menegakkan langsung ke hukum Allah, tidak bisa. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Wa andir ashiratakal aqrabin ya Muhammad. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Karena ketika keluarga yang terdekat itu bisa didakwai oleh beliau, bisa menerima, semakin melebar dakwahnya, sampai terciptalah sebuah masyarakat yang benar-benar faham terhadap Islam, faham tentang nilai-nilai kebaikan Islam, faham bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dari rakyat yang pintar, dari rakyat yang mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap ilmu agama. Maka dengan sangat mudah Rasulullah SAW menciptakan sebuah negara yang berada di Yathrib, Madinah, yang akan kita bahas setelahnya. Kemudian setelah turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, Rasulullah SAW berjalan menuju Jabal Abi Kubais. Di situ Rasulullah SAW memanggil manusia dan berkata, ya ma'syar Quraisyin, wahai sekalian suku Quraisy, wa ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, wa ya bani Hashim, dan wahai bani Hashim, istaru anfusakum. Ini dipanggil semua oleh Rasulullah SAW. Ya ma'syar Quraisy, wahai penduduk, wahai suku Quraisy, ya bani Abdi Manaf, ya bani Hashim, ya istaru anfusakum, ya wa ankidu anfusakum minan nar, ya selamatkanlah diri kalian, ya istaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian, atau tempatkanlah diri kalian itu kepada tempatnya yang benar. Ankidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian itu dari api neraka. Kenapa Rasulullah SAW berkata seperti itu? Karena Rasulullah melanjutkan, la ughni ankum minallahi syai', saya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolongmu di hadapan Allah nanti di yaumul akhirah kelak, meskipun itu sedikit. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul SAW, la ughni anka minallahi syai', wahai Abbas pamanku, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak berhak untuk memintakan ampun, memintakan pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atasmu nanti di yaumul akhirah. Enggak ada, sudah semuanya sendiri-sendiri. Saya hanya menyampaikan ketika ada di dunia. Ya, ketika ada di dunia kita bisa bersyahadat, maka insya Allah Rasulullah SAW mampu memberikan manfaat dalam bentuk syafaatnya nanti. Ya Safiyah ammat Rasul, wahai Safiyah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai', aku kembali lagi, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi keluarganya semua ditegur oleh Rasulullah SAW, diajak, dinasihati. Ya. Kemudian yang terakhir, ya Fatimah, wahai Fatimah anakku, wahai Fatimah putriku, wahai Fatimah belahan hatiku, kata Rasulullah SAW.
Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini min mali ma syi'at. Mintalah kepadaku semua harta yang kamu maui. Kalau aku bisa, aku akan berikan, kata Rasulullah SAW kepada anaknya. Ini adalah fitrah orang tua. Ketika anaknya mau meminta apa saja, asal tidak berlebihan dan tidak tabdir, ya mubadzir, itu minta apa aja akan aku berikan. Akan tetapi la ughni anki minallahi syai', aku tidak dapat memberikan manfaat, memberikan pertolongan untukmu di hadapan Allah tabaraka wa taala di yaumul akhirah kelak. Subhanallah, seorang rasul, seorang nabi yang berakhlak mulia, yang dicatat oleh para pakar-pakar dunia sebagai orang yang nomor satu, tokoh dunia nomor satu, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya disimpan ketika sakaratul maut, ketika dia dakwah di Taif, ya, dilempari batu oleh masyarakat Taif, wanita, pria, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan anak kecil melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai kedua lututnya terluka. Maka malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad atas izin Allah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Khalil, wahai kekasih Allah, mintalah doa kepada Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh, ya, agar aku timpakan kedua gunung ini ke masyarakat Taif. Karena masyarakat Taif begitu menyakitimu. Kenapa Rasulullah hijrah ke Taif? Karena Rasulullah SAW ketika itu mengalami tahun-tahun kesedihan, amul huzn. Yang pertama, meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang istri yang tidak pernah hitung-hitungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, hartanya, jiwanya, raganya, rasa cintanya ia berikan kepada suaminya yang tercinta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia, hilang satu payung yang melindungi Rasul, yang meneduhi Rasul dengan keteduhan cintanya di rumah. Yang kedua, meninggalnya pamannya Abu Talib yang tidak mau masuk Islam. Itu sedih Rasulullah SAW. Sudah tidak ada pelindung lagi di kota Makkah. Makanya Rasulullah berdakwah ke Taif dengan niatan penduduk Taif yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu menolak mentah-mentah dakwah Rasulullah SAW. Kembali lagi ke cerita malaikat. Ya Muhammad, mintalah engkau kepada Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya akan aku balikkan gunung ini. Kata Muhammad, tidak. Setiap nabi itu mempunyai doa mustajab, dan doa mustajabku akan aku simpan. Khabba'tu fid dunya, aku simpan di dunia ini, aku tidak akan ngomong. Karena kalau nabi mengatakan iya, bahkan Allah langsung akan menimpakan, menyuruh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan dua bukit itu dan membumi hanguskan masyarakat Taif. Jawaban Rasul, tidak. Mereka adalah umatku yang belum tahu terhadap Islam. Mungkin suatu saat dari cucu-cucu mereka ini akan lahir generasi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah, akhlak apa yang begitu mulia ini. Benar kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana sih keseharian Rasul di rumah, bagaimana akhlak Rasul di rumah? Aisyah radhiyallahu taala anha menjawabkan, khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul seperti Al-Quran. Jika kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan suara yang indah, makharijul huruf yang pas, maka insya Allah hati kita akan tersentuh, terkecuali hati yang sudah mati, yang sudah tidak bisa membedakan mana bacaan-bacaan firman-firman Allah yang menyejukkan hati. Hatinya tidak bisa sejuk, hatinya sudah tidak bisa mentadabburi ayat-ayat Allah.
inilah pertanda hati yang mati. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan kana khuluquhul Quran. Kamu mau tanya akhlaknya Rasul? Rasul itu akhlaknya seperti Al-Quran. Jadi itulah dikumpulkannya penduduk kota Mekkah, Bani Hashim, Bani Quraisy, suku Quraisy, suku Bani Hashim, Abdi Manaf, paman-paman Rasul, bibi-bibi Rasul, bahkan anaknya Rasul dikumpulkan. Kemudian bagaimana? Kaifa kana haluhu sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi ma'al musyrikin ba'da jahar bid-da'wah. Bagaimana keadaannya Rasulullah SAW wa man amana bihi, dan siapa saja yang beriman atasnya, ma'al musyrikin, dari orang-orang musyrik, ba'da jahar bid-da'wah, setelah diumumkan dakwah secara terang-terangan. Lamma jahara sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terang-terangan dalam berdakwah, balaghal musyrikuna fi adiyatihi, ya, semakin menjadi-jadi orang-orang musyrik itu dalam menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan membahas ketika seorang sahabat, teman dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan syahadat, akan tetapi kalah dengan temannya yang jelek, ya, akhirnya dia murtad dan dia menempeleng meludahi wajah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata orang Arab, as-sahibu sahib, ya, teman itu bisa membawa kita. Ketika kita mempunyai teman baik, maka insya Allah kita akan terbawa ke dalam kebaikan. Kalau kita mempunyai teman yang buruk, maka niscaya kita akan terbawa pada keburukan tersebut. Wa adiyatil muslimin, dan tidak cukup menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin itu juga disakitin. Karena al-muslimin pada saat itu mustada'afin, orang-orang yang sangat lemah, yang tidak punya kekuatan, karena penguasa-penguasa kafir Quraisy di Mekah itu masih orang-orang saudagar-saudagar yang kaya. Orang-orang muslim adalah orang-orang yang lemah. Seorang anak Islam masuk Islam diusir oleh ayahnya. Seorang budak Islam disiksa oleh tuannya. Banyak. Jadi orang-orang muslim itu mustada'afin. Hatta udina lahum fil hijrah ila Najasyi. Sampai diizinkanlah oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke negeri Habasyah, yang raja pada saat itu yang memimpin Habasyah itu disebut Najasyi. Seperti raja yang menguasai Romawi Timur. Romawi itu ada dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Barat kita kenal sebagai Vatikan, yang sekarang ketika kita melihat peta dunia, Vatikan itu berada di Italia, di Eropa. Itu Romawi Barat. Akan tapi ketika kita membahas Romawi Timur, itu dulu pusat pemerintahannya ada di negeri Syam, bahkan mendekati Turki, Konstantin. Karena penakluk daerah Konstantin itu adalah Kaisar Konstantin yang namanya diabadikan menjadi Konstantinopel, kotanya Konstantin, yang tahun 1453 Hijriah seorang pemuda belum genap 40 tahun menaklukkannya. Yang kata Rasul, ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jais dalikal jais, yaitu Mehmet Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan entah yang keberapa ya, karena ini kita baru membahas sirah Rasul, yang insya Allah kita akan membahas setelah Rasul sampai Rasulullah SAW wafat. Kita akan meneruskannya di sirah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq kita akan bahas ke Utsman, Utsman ke Ali, Ali ke Hasan ibn Abi Talib. Meskipun hanya menguasai kaum muslimin
selama 6 bulan apa 2 bulan. Setelah itu kembali ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan membentuk sebuah kerajaan baru dalam Islam. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ada anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah, setelah Yazid bin Muawiyah itu terjadi percekcokan yang sedikit berbahaya ketika kita bahas tanpa mengetahui dasar-dasar yang kuat. Percekcokan antara Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, digantikan oleh anaknya Muawiyah bin Yazid. Nah, tapi Muawiyah bin Yazid ini seorang alim, seorang ulama yang tidak mau mendiami tampuk kepemimpinan. Nah, inilah ulama. Ulama itu sebenarnya berat untuk diberikan tanggung jawab, yang harus bertanggung jawab terhadap umatnya, terhadap kaumnya. Bayangkan kaumnya ratusan juta, ada satu kaumnya yang tidak makan. Wallahil azim, ketika nanti di yaumul akhirah, apa yang hendak engkau sampaikan di hadapan Rabbul Alamin, di hari yang di sana tidak ada apa-apa yang bisa berfungsi. Yaumu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanfa'u fihi malun wala banun. Ya Allah, yaumul la, yang tidak akan berfungsi, tidak akan memberikan manfaat. Mal, harta kita tidak akan manfaat. Banun, anak-anak kita nggak akan bermanfaat. Itulah hari di mana kita akan dimintain pertanggungjawaban. Suami akan dimintain pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Istri dimintain pertanggungjawaban bagaimana hak-hak suaminya. Semua akan dimintain pertanggungjawaban. Penguasa dimintain pertanggungjawaban. Bagaimana rakyatmu ada yang mati kelaparan? Kamu cari duit dari mana? Hartanya 1 triliun. Dihitung 1 rupiah dari mana, untuk apa? Selesai 1 rupiah, ke 1 rupiah yang lagi, sampai 1 triliun. Bayangkan seorang pemimpin akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hisabnya kelak. Muawiyah bin Yazid mengetahui itu, dia mundur. Ya, kita tidak akan membahas itulah. Itu kemungkinan kita akan bahas di hari-hari esok setelah kita selesai semua membahas sirah Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Hatta udina lahum fil hijrah ila Najasyi bil Habasyah, sampai mereka diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke negeri Habasyah yang rajanya disebut Najasyi. Raja orang-orang Romawi Timur disebut Herakl. Ya, kalau bahasa baratnya Hercules. Ya, itu Romawi Timur. Tapi kalau Habasyah itu rajanya disebut Najasyi. Fahajara minhum, maka mereka dari kaum muslimin berhijrah sekitar nahwu samanina rajulan, sekitar 80 orang laki-laki. Ba'duhum binafsihi, sebagian dari mereka berangkat sendirian, wa ba'duhum bi ahlihi, dan sebagian dengan keluarganya. Wallahu taala alam bisawab. Kita sudah membahas tentang siapa saja yang sudah beriman kepada Rasul, ya, dari golongan perempuan, dari golongan orang yang sudah tua, dari golongan orang yang dewasa, dan dari golongan anak kecil, dari golongan orang budak-budak, bahkan budak yang sudah dimerdekakan. Kemudian bagaimana keadaan dakwah Islam di awal-awal, kemudian dengan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah secara terang-terangan dengan surat wa andir asyiratakal aqrabin. Kemudian kita juga membahas bagaimana keadaan Rasul setelah berdakwah, mengajak kaumnya berdakwah secara terang-terangan. Itu kita sudah bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Doakan channel ini bisa istiqomah untuk membahas sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan sirah tentang para sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu insyaallah kita akan meneruskan pembahasan ini kembali di
kisah-kisah tentang fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada raja pertama dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Daulah Umayyah yang berkuasa sekitar kurang lebih 90 tahun, kemudian digantikan kembali oleh Daulah Abbasiyah yang insya Allah kita akan bahas sampai Daulah Turki Utsmani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Doakan istiqomah karena semuanya sudah saya siapkan, kitab-kitabnya sudah saya siapkan. Insya Allah kita akan bahas ini. Hanya saja mohon maaf karena tidak bisa rutin untuk mengupload karena aktivitas di rumah saja, PSBB, ya, membantu istri dan membantu anak. Ya, doakan saja kita bisa istiqomah, anak antum semua bisa istiqomah untuk mendalami sirah nabawiyah karena penting sekali sirah Rasulullah SAW pun. Itu kalau kita belajar Rasul itu kita belajar sirah. Kita tidak usah belajar sirah, kita belajar Al-Quran. Wallahil azim, 2/3 isi dari Al-Quran itu adalah sejarah. Ya, karena apa? Afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Apakah engkau tidak termasuk orang-orang yang berfikir? Ya, engkau tidak bisa mentadabburi ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan. 2/3. Bagaimana kisah Fir'aun, bagaimana kisah Musa, bagaimana kisah Ibrahim, itu semuanya sejarah yang kita dituntut untuk mencari tahu tentang sejarah itu. Jangan sampai kejadian-kejadian kaum-kaum sebelumnya yang diazab oleh Allah tabaraka wa taala, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ya, kaum Lut alaihi salam, itu semua diazab oleh Allah. Nah, itu kita jadikan sebagai ibrah, sebagai peringatan untuk kita. Wallahu taala alam bisawab. Sekian dari ana. Jika ada salah, itu kesalahan murni dari ana sebagai manusia biasa yang tidak maksum. Jika yang ana sampaikan itu benar dan hak, itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.